adalah zat karunia Tuhan yang Maha Esa, merupakan sumber kehidupan yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Manfaat air teramat banyak dan beragam. Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan harian rumah tangga. Air juga digunakan di kawasan perkotaan dan di sentra perekonomian. Selain itu, air juga dibutuhkan di kawasan perindustrian. Tidak hanya itu, manfaat air juga besar dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Air dapat digunakan pula sebagai sarana transportasi, pembangkit tenaga listrik, pariwisata, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Indonesia mempunyai potensi air yang sangat berlimpah, sekitar 3.000 miliar meter kubik per tahun yang tersebar di seluruh negeri, dalam 5.886 sungai dan 521 danau. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara paling basah di dunia. Dengan potensi air yang melimpah, bukan berarti tidak ada tantangan yang dihadapi oleh Indonesia. Dalam beberapa dekade, pengelolaan sumber daya air telah menghadapi berbagai tantangan dan isu yang semakin kompleks. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan berkembangnya perekonomian, beberapa permasalahan keairan kerap muncul seperti banjir, kekeringan, penurunan kualitas air, dan penurunan muka air tanah. Di samping itu, kerusakan lingkungan berpengaruh terhadap ketersediaan air, baik kuantitas maupun kualitasnya. Isu perubahan iklim yang berdampak pada ketimpangan pola curah hujan, serta terjadinya kenaikan muka air laut, turut memperburuk permasalahannya. Mengingat ketersediaan air sangatlah penting, karena manfaatnya yang teramat besar, maka pengelolaan sumber daya air memiliki arti yang sangat strategis. Kementerian Pekerjaan Umum, melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air berwenang mengelola sumber daya air secara tepat dan terpadu, sehingga dapat mewujudkan kemanfaatan sumber daya air secara optimal dan berkelanjutan sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejak tahun 1994, Indonesia telah menerapkan konsep pengelolaan sumber daya air terpadu atau Integrated Water Resources Management, sebuah pendekatan pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh dengan tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menjamin pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. 3 pilar utama dalam pengelolaan sumber daya air, seperti tertera di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air adalah konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Ketiga pilar tersebut merupakan dasar pijakan Direktorat Sumber Daya Air dalam mengelola sumber daya air Indonesia. Tidak hanya melakukan pembangunan prasarana fisik, pengelolaan sumber daya air dilakukan Ditjen Sumber Daya Air juga memperhatikan penanganan non-fisik, seperti pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat, swasta, dan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air serta peningkatan keterbukaan dan ketersediaan data informasi dalam pengelolaan sumber daya air. Kini masyarakat di berbagai daerah telah menikmati hasil pembangunan sumber daya air yang dilakukan oleh Ditjen Sumber Daya Air. Manfaat bendungan dari atau waduk dari Embung Tambahboyo yang dulunya tidak ada atau air itu kurang, sekarang dengan adanya Embung, air bisa naik dari 2 meter sampai dengan 4 meter. Tujuan pembangunan ini adalah untuk pengadaan air bersih untuk mengcover sekitar lebih kurang 80.000 kakak wilayah Semanu dan Gunung Kidul. Dan dengan penghasilan yang meningkat, produksi yang selalu bertambah, ini menunjukkan keberhasilan kami dalam berorganisasi tentang mengelola tentang irigasi maupun tanaman pangan. Sekarang pesat sekali mungkin perkembangan di daerah kami, mungkin bisa dilihat bangunan-bangunan maupun kenyataannya ada di lapangan.
ini kelihatannya petani sudah lebih sejahtera. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum bertekad mewujudkan kemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.